Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baca doa belum? Belum ya. Yuk pimpin doa dulu Nizar. Silakan KM-nya pimpin doa dulu. Kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nizar. Selanjutnya di hari ini sebelum mulai belajar seperti biasa ayo kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang tidak berangkat hari ini? Semua berangkat? Semua masuk sekolah? Coba dilihat temannya, ada yang tidak berangkat. Oh, ada yang lagi dihitung, ada yang lagi menghitung temannya. Semuanya full? Teman kelompoknya penuh semua, benar sesuai? Berarti semuanya hadir. Alhamdulillah. Kalian harus tetap jaga kesehatan. Biar nggak gampang sakit, biar nggak izin. Kalau izin nggak berangkat ke sekolah, nih nggak bisa ketemu teman-teman. Nggak bisa ketemu guru, nggak bisa belajar. Jadi enakan berangkat ke sekolah saja. Setelah kalian belajar hari ini, kalian akan bisa yang pertama, melalui cerita narasi media Big Book yang dibacakan guru, peserta didik dapat mengenali tanda baca. Kemarin kalian sudah belajar kan tanda baca? Ada tanda baca tuh ada apa saja yang kalian tahu? Titik. Iya, tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru. Sudah tahu fungsinya juga ya. Dan kalimat tanya sesuai dengan tema yang benar. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan membaca cerita narasi, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur dalam cerita. Jadi nanti ada cerita, kalian bisa menjelaskan ini ceritanya tentang apa gitu. Namanya identifikasi unsur dalam cerita. Entah itu tokohnya, tempatnya, latar waktunya, kejadiannya, itu namanya identifikasi unsur dalam cerita. Sekarang coba tebak ya, seorang ibu, kemudian ada anak laki-laki, kemudian dia merantau pergi ke luar daerah, terus menggunakan kapal layar, menyeberangi lautan, setelah jalan-jalan jauh, dia balik lagi ke kampungnya kaya raya. Saat sudah kaya raya, dia durhaka sama ibunya, dia lupa, kemudian dia menjadi batu. Siapa yang tahu cerita apa itu? Malin Kundang, betul. Ceritanya tentang Malin Kundang. Nah, dari cerita Malin Kundang ini, kita cek kira-kira bisa tidak nih, kalian masih ingat nggak? Apa ceritanya? Tadi kan ceritanya Malin Kundang, betul. Yang kedua, siapa? Siapa itu berarti menanyakan orang atau tokoh. Siapa yang tahu? Siapakah tokohnya? Malin Kundang. Terus siapa lagi? Ibunya, betul. Malin Kundang, ibunya. Terus siapa lagi tokoh di dalamnya? Ayahnya sudah meninggal.
Tidak ada. Iya, maling kundang itu pulang ke daerahnya lagi membawa istrinya. Bagaimana kejadiannya kok bisa jadi batu? Karena durhaka, betul, durhaka sama ibunya, tidak mau mengakui sebagai ibunya. Kapan kejadiannya kira-kira? Dulu, katanya dulu banget, pada zaman dahulu. Kalau dengar pada zaman dulu, kan gitu. Mengapa si malinnya itu kok jadi anak yang durhaka ya? Kok bisa jadi anak yang durhaka sih si malin? Karena gak kenal ibunya, karena dia sudah merasa kaya, jadi sombong amat begitu. Jadinya sombong dia. Terus ada yang tahu tidak di mana kejadiannya? Di laut, betul. Asal ceritanya dari mana, daerah mana, tahu tidak? Padang, pintar. Nah, tapi kira-kira kalau kalian cuman ibu kasih tulisan begini doang, kalian tertarik gak kalau bacanya begini? Enggak ya, enggak tertarik ya. Kalau gambar yang nih, yang kedua ada gambar. Gambar apakah ini? Tuh gambar apa ini? Kancil dan buaya. Antara yang tadi hanya tulisan saja dengan yang ada gambarnya, kalian lebih suka yang mana? Yang ada gambarnya, betul. Anak-anak lebih tertarik melihat buku cerita yang ini tulisan semua, buku dongeng tapi tulisan semua. Kalian tertarik nggak bacanya? Enggak ya, nggak enak ya. Kemudian tanda baca. Kalau membaca, biasanya kalian langsung jebret aja kayak kereta api atau di koma, di jeda yang enak, yang baik. Di tanda bacanya dibaca yang benar ya. Jadi misalkan gini ceritanya. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota naik delman istimewa. Nah seperti itu. Lebih baik baca begini. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Kalau yang ini tanda baca apa? Betul, ini? Kalau yang ini? Yang ini? Kalau tanda titik biasanya digunakan untuk apa? Akhir kalimat, pintar. Kalau titik itu digunakan untuk akhir kalimat. Kalau koma di tengah kalimat tapi kita butuh jeda atau menjelaskan sesuatu. Hari ini narasi. Apa itu cerita narasi? Coba dibaca yang keras. Cerita narasi. Ya, kalau cerita narasi itu sesuai urutan waktunya. Pertama dari apa saja ciri teks narasi? Yang pertama, berkisah tentang suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, ceritanya disusun berdasarkan urutan waktu. Bersifat memberi informasi, menambah pengetahuan, dan juga sebagai hiburan. Kemudian yang terakhir adalah semut dan belalang. Konfliknya tahu nggak ini tentang apa? Iya. Nah, selanjutnya adalah Big Book. Ibu mau mengenalkan kepada kalian tentang Big Book. Big itu apa big? Besar. Book itu? Buku. Big Book berarti bukunya besar. Nah, ini bukunya besar nih. Gajah ini namanya, ibu kasih namanya Tiwi. Gajah biru ini namanya Tiwi. Tiwi sedang apa ya? Nyedot air, betul, dia lagi main di sungai bersama dengan temannya. Temannya dari jenis apa ini? Gajah juga, tapi gajahnya kecil. Belalainya juga nggak panjang. Sementara Tiwi belalainya panjang banget. Terus gimana tuh? Dia lagi nyedot air, betul. Bersihin. Coba dibaca nih. Ya, saat mandi di sungai, tanda koma, Tiwi ingin pamer
kepada teman-temannya. Nih, liatin nih, aku bisa nyedot air banyak banget nih. Nah, temennya ngeliatin, masa sih? Gitu tuh, dia memperhatikan teman-temannya, masa sih? Gitu tuh. Kemudian mengeluarkan air, udah disedot airnya, terus dia gitu mainan air. Lihat, apa yang bisa kulakukan dengan belalai panjangku? Dia nanya, tanya si Tiwi. Coba dia niatnya mau pamer ceritanya tuh. Nah, temennya ngomong gini, temennya terus apa coba dibaca? Iya, teman-temannya Tiwi itu merasa terganggu, nyebelin banget. Orang kita cuma lagi main air biasa kok Tiwi nyembur-nyembur aja sih, gitu. Kemudian, kemana nih teman-teman Tiwinya? Kabur, kemana? Pergi, iya kenapa dia pergi? Teman-temannya perginya kenapa ya? Karena terganggu, betul, karena dia bete, dia terganggu. Akhirnya Tiwinya merasa, bagaimana perasaannya? Iya kesepian, terus bosen, sedih. Terus akhirnya si Tiwinya tuh merasa sedih tuh. Satu persatu mereka pun pergi. Tiwinya tidak diajak, kasihan banget. Hewan-hewan lain menyemangati Tiwi. Belalainya menyembur air banyak sekali. Kira-kira apa yang akan terjadi? Padam, apinya bakalan padam. Karena semprotannya kuat sekali tuh, temennya gajahnya biasa saja di bawah doang. Kalau ini si Tiwi sampai ke atas. Jadi belalainya berfungsi atau tidak ya? Iya, ayo kita main di sungai sama-sama. Nanti main pancuran. Kolah sembur ati bunga. Ati bunga tuh artinya senang bahasa Jawa. Ia juga dapat membuat pancuran mandi. Tiwi senang membantu dengan belalai panjangnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tamat. Kira-kira seru tidak ceritanya? Itu adalah contoh dari cerita narasi ya. Ibu menarasikan ceritanya. Dari dia main sama ini, main sama ini, main sama sini, main sama ini, main sama ini, sampai terjadi konflik. Konfliknya apa? Masalahnya apa masalahnya? Kebakaran. Akhirnya penyelesaiannya adalah Tiwi justru menjadi pahlawan karena sudah menyelamatkan seperti itu, sudah menyiram dengan belalainya. Nah sekarang kalian sudah duduk berkelompok ya? Sudah duduk berkelompok, alat tulisnya sudah ada semua. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya, dibagikan LKPD-nya. Ini kan ada pertemuan 1, dibuka kegiatan 1. Ya, disamakan sama tidak? Ya, tugas kalian adalah membuat tanda baca yang tepat, kemudian setelah itu menceritakan kembali tentang belalai Tiwi. Coba kerjakan kegiatan 1, kemudian diisi boleh berdiskusi. Udah siap?
Besok di pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang cerita narasi lagi anak-anak. Kita akan belajar tentang dongeng lagi. Tapi dongengnya nanti bukan dari Big Book, tapi dongengnya dari layar sini. Pembelajaran hari ini cukup. Kalian bisa beristirahat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalian bisa menyerap ilmu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.